Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung Bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewijk Pusung menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewijk disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih harus mengganti 3 petinggi Badan Gizi Nasional lantaran menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan selama 1,5 tahun pelaksanaan makan bergizi gratis. Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Presiden Prabowo juga kembali mengingatkan kepada para mitra BGN untuk tidak melakukan penyelewengan. Presiden pun meminta kepada para penegak hukum agar lebih tegas dan jika membutuhkan personil tambahan, Presiden akan siapkan demi perkuat hukum di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.